ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا بعد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان ولا يبقى من الإسلام إلى اسمه لا يبقى من القرآن إلى رسمه مساجدهم آمرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من ترى من الصلاة منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود. Sedang jemaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Bulan Sya'ban hampir mendekati Ramadan ini, insya Allah kita masih dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menjemput kita. Dan oleh karena itu, sebelum memasuki itu, marilah kita sama-sama melihat sejauh mana kita sebagai umat Islam betul-betul meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan juga kita lihat tentang dunia saat ini yang sudah hampir tua ini. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya, riwayat daripada Hair Tabrani daripada Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiku ayatiya ala nasi zaman wa la yabqa minal qur'ani illa rusmuh masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum saru man ta'adi min sama'i minhum tahrujul fitnah wa illahim ta'ud. Artinya akan datang katanya satu masa nanti Islam itu tinggal namanya saja, Quran tinggal pajangan-pajangan saja. Kemudian selanjutnya katanya banyak masjid dibangun namun sepi tergelar petunjuk. Dan yang paling sungguh ironis adalah sebagian ulama yang berada di bawah kolong langit ini sudah sedemikian buruknya. Barang siapa bergandengan tangan dengannya akan berakibat fitnah dan persoalan fitnah tersebut akan kembali kepadanya. Hadis ini adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib, riwayat dari Hair Tabrani. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kita sebagai umat Islam harus selalu diberikan warning, diberikan sesuatu yang memberikan kepada kita kewaspadaan kita, bahwa kehidupan kita ini di akhir zaman ini banyak sekali yang kita lakukan kadang-kadang di luar daripada jalur-jalur Islam. Oleh karena itu yang pertama dikatakan akan datang katanya satu masa nanti Islam itu tinggal namanya saja. Artinya umat Islam dengan jumlahnya sekarang hampir di atas 2 miliar dan Yahudi hanya jumlahnya 15 juta. Kalaupun dia naik mungkin 1 jutaan. Tapi yang 15 juta bisa mengalahkan yang 2 miliar. Ini terbukti dan dialah yang mengganggu kita setiap, yaitu di bulan Rajab sampai bulan Sya'ban mendekati Ramadan, karena dia tahu bahwa Ramadan adalah bulan kemenangan umat Islam di dalam fakta sejarahnya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, lauta an mafi Ramadan.
Andai kata umatku tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, dia akan berharap kalau bisa Ramadan itu akan berlangsung sepanjang tahun. Dan juga umat Islam juga digambarkan oleh Al-Quranul Karim, seharusnya umat Islam ini menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berangkat dari semua tentang hadis tadi dan juga tentang permasalahan-permasalahan umat kita yang lupa dengan sesuatu yang harus dilakukan menjelang Ramadan ini, maka yang utama adalah bahwa umat Islam harus memiliki 4, yaitu program. Pertama, umat Islam harus banyak memiliki informasi bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang merupakan kunci bagi umat Islam, yaitu penghapusan dosa. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuslah dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi pengampunan dosa di dalam agama, seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya Islamlah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dan itulah sidang Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diangkat tentang bahwa umat Islam tinggal namanya saja tadi dikatakan dalam satu hadis riwayat Al-Tabrani, karena sekarang orang kecenderungan bahwa dia menjalankan khususnya ibadah saum Ramadan tidak memiliki persiapan-persiapan yang matang. Yang akibatnya kita lihat nanti sebelum Ramadan, masuk Ramadan, setelah Ramadan tidak mendapatkan hasil apapun. Maka apa yang disabdakan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wa atas. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah saum Ramadan tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya menahankan lapar dan dahaga saja. Kenapa demikian? Karena umat Islam tidak mau belajar tentang fakta sejarahnya, bahwa puasa Ramadan ini adalah pembentukan manusia, yaitu menjadi bertakwa. Maka yang harus diperhatikan oleh kita yang pertama adalah selain kita banyak memiliki informasi tentang Ramadan, dan kita juga harus, yang kedua adalah harus berjiwa intelektual. Artinya berjiwa intelektual ini adalah umat Islam harus fatona, harus cerdas. Jangan sampai ketika memasuki Ramadan dia tidak memiliki nilai apapun. Maka apa yang dilakukan setelah Ramadan dan apa yang menjadikan dirinya bahwa Ramadan adalah merupakan bulan kemenangan, Ramadan adalah bulan kesabaran dan lain sebagainya, itu hanya bagian daripada pelajaran-pelajaran agama. Dari itulah dari sekarang persiapkan diri kita menjadi orang-orang yang cerdas, berintelektual ketika kita menjalankan syariat Islam. Dari itulah sidang Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang ingin masuk Islam. Ketika itu dia berjalan di negeri-negeri Islam. Dia katakan, kenapa katanya di negeri-negeri Muslim yang saya lewati, kenapa Muslim itu jorok-jorok, kotor-kotor, miskin-miskin. Dia pernah berjalan ke Pakistan, dia pernah berjalan ke India, dia pernah berjalan ke negeri-negeri Islam, termasuk juga di Jazirah Arab. Kenapa katanya umat Islam kok katanya miskin-miskin, jorok-jorok, tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dia tanya kepada seluruh, yaitu para pemuka agama. Akhirnya ketemulah dengan seorang pemuka agama di satu wilayah negara tersebut. Dikatakan, Anda harus tahu apa itu Muslim, apa itu Islam. Muslim adalah orangnya, Islam adalah ajarannya. Dari itulah kita sebagai Muslim harus memiliki yaitu ya kafah. Makanya dikatakan udkhulu fis-silmi kafah.
masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Dan inilah persiapan kita dari sekarang. Marilah kita memasuki Islam secara totalitas. Apa itu Muslim, apa itu Islam, merupakan satu kesatuan yang insya Allah menjadi bagian persiapan kita di bulan Ramadan nanti. Kemudian yang ketiga, setelah yang pertama kita harus memiliki informasi yang banyak tentang apa itu Ramadan. Yang kedua yaitu kita harus berjiwa intelektual. Dan yang ketiga adalah kita harus banyak inisiatif yang harus kita lakukan. Karena tanpa inisiatif kita akan menjadi yaitu kaum muslim yang sarungan. Artinya umat Islam saat ini yang dibutuhkan adalah umat Islam yang memiliki inovasi-inovasi. Makanya sejauh mana kita memiliki inovasi dan sejauh mana kita banyak memiliki inisiatif agar kita meningkatkan prestasi kita menjadi umat Islam ini dari prestasi yang terbaik menjadi yang berkualitas, kemudian berkualitas menjadi yang berprestasi. Itulah tujuan utama kita menjalankan ibadah saum Ramadan nanti. Kalau kita di dalam ibadah Ramadan nanti tidak mendapatkan yang terbaik, tidak mendapatkan yang berkualitas, dan tidak mendapatkan yang berprestasi, maka apa yang disabdakan Rasul tadi, kam min shaimin laisa lahu min siyami al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah saum Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya menahankan lapar dan dahaga saja. Dan yang terakhir adalah yaitu bagaimana kita bisa mengimplementasikan ajaran Islam. Salah satu mengimplementasikan ajaran Islam adalah kita harus menjadikan Quran bagian daripada kehidupan kita. Sekarang ada program yang disebut One Day One Juz. Artinya satu hari satu juz. Itu usahakan buat kita bahwa Quran yang kita baca setiap hari adalah satu hari satu juz. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan nanti minimal kita di bulan Ramadan harus hafal 3 atau artinya bukan hafal, membaca, dan kalau bisa menghafal yaitu 30 juz. Maka ketika kita sampai di bulan Syawal nanti mudah-mudahan kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kedua ini, selain pada mukadimah tadi saya sebutkan akan datang satu masa nanti Islam tinggal namanya saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam koridor itu. Yang kedua dikatakan bahwa banyak masjid dibangun namun sepi tergelar petunjuk. Maka jadikanlah itu sebagai momentum kita makmurkan masjid di bulan Ramadan, supaya bulan Ramadan adalah bulan yang menjadikan yaitu bulan ibadah. Dan yang tadi disebutkan minal Qur'ani ila rusmu, Quran katanya tinggal pajangan. Jadikanlah kita sebaik-baik yaitu manusia. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus belajar yaitu melalui ilmu yang jelas. Jangan kita belajar karena sekarang banyak disebutkan ulama buruk, ulama yang mementingkan kepentingan kelompoknya saja, tidak mau meningkatkan kualitas umatnya. Oleh karena itu dari sekarang persiapkan diri kita menjadi umat Islam yang disebut dalam Quran adalah
wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti segala sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, serta ikut-ikutan yang kamu lakukan itu nanti akan ditanya di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siap menghadapi Ramadan nanti, dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang menjadi tamu-tamu Allah dan menjadikan diri kita orang yang betul-betul memiliki keimanan yang dalam, kedua tarbiyah yang kuat, dan semua amalan yang tidak berhenti dalam kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a'i qadil hajar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.